Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai konsep biosekuritas. Jadi, biosekuritas merupakan serangkaian usaha untuk mencegah masuknya dan menyebarnya penyakit ke suatu sistem budidaya. Prinsip dari penerapan biosekuritas adalah pengetahuan tentang penyakit, daftar penyakit, ketersediaan alat ataupun metode deteksi patogen, kontrol terhadap induk, kontrol terhadap lingkungan, penerapan Best Management Practice atau BMP, dan program eradikasi penyakit, serta disinfeksi patogen. Pun relevansi yang diharapkan setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep biosekuritas, praktek manajemen terbaik, dan penerapannya dalam pembenihan ikan pada khususnya. Sedangkan kompetensi yang diharapkan setelah belajar biosekuritas, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep biosekuritas tersebut. Jadi biosekuritas merupakan serangkaian usaha untuk mencegah atau mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem, baik itu negara, daerah, lokasi, dan kolam budidaya. Hal tersebut untuk mencegah penyebarannya dari satu sistem ke sistem yang lain yang masih bebas. Prinsip dasar dari biosekuritas terliputi isolasi dan desinfeksi. Agar kedua prinsip biosekuritas tersebut dapat diterapkan dengan baik, ada banyak hal mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, pengetahuan tentang penyakit yang akan dicegah. Kedua, daftar penyakit yang dapat dicegah masuk ke dalam suatu lingkungan budidaya. Ketiga, ketersediaan alat atau metode deteksi patogen dan pelayanannya diagnosis penyakit yang handal. Keempat, adanya kontrol terhadap induk dan benih ikan yang dihasilkan. Kelima, adanya kontrol terhadap lingkungan budidaya. Keenam, penerapan manajemen yang efektif untuk pencegahan penyakit melalui pelaksanaan praktik manajemen terbaik atau BMP atau CBIB. Dan terakhir, program eradikasi penyakit dan disinfeksi patogen bila terjadi wabah. Adapun prosedur operasional standar atau SOP, pertama yaitu kita melakukan pendekatan HACCP. Sebagai contoh, proses produksi ikan mas dan koi, acuan CCP-nya bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama, pintu masuk fasilitas, kontrol pada pintu masuk atau pekerja, staf administrasi, kendaraan, dan vektor yang lain untuk mencegah kontaminasi dari luar. Kedua, air. Semua air yang dipakai dalam proses produksi harus disinfeksi, misalnya dengan filter, dengan ozonisasi, dengan klorin, dan lain-lain, untuk membunuh patogen dan inangnya. Ketiga, ikan. Hanya menggunakan ikan bebas KHP dan ikan yang baru masuk di karantina saja selama 2 minggu yang bisa ditumbuhkan atau dikembangkan. Keempat, pakan. Terutama pakan ruca atau alami. Pakan tersebut perlu dihindari karena bisa menjadi sumber penularan penyakit. Kelima, fasilitas hatchery atau kolam. Pengeringan dan desinfeksi semua fasilitas secara rutin setiap selesai satu siklus produksi. Keenam, pembatasan akses masuk ke fasilitas produksi. Jadi setiap pekerja harus mengetahui prosedur operasional standar atau SOP. Kemudian tata letak budidaya atau layout. Jadi setiap bagian sistem budidaya, baik itu balai benih, kolam maupun tambak, pasti memiliki resiko yang berbeda. Tata letak balai benih atau budidaya harus mampu mengakomodir perbedaan risiko ini. Oleh karena itu, tata letak juga ditujukan untuk membatasi akses ke budidaya atau bagian-bagian budidaya lainnya. Contoh pembagian akses budidaya. Pertama, daerah sensitivitas rendah. Daerah ini dimaksudkan adalah daerah yang kemungkinan terjadinya pemasukan atau transfer penyakit yang sangat kecil. Daerah ini bisa diakses oleh siapa saja setelah mengisi buku tamu, termasuk di dalamnya supplier pakan, obat, konsumen, dan lain-lain. Poin kedua, daerah sensitivitas sedang, yaitu daerah yang mungkin dapat terjadi pemasukan atau transfer penyakit. Aksesnya sudah mulai terbatas, hanya orang atau kendaraan tertentu yang boleh masuk dan melalui kolam desinfektan. Poin ketiga yaitu daerah sensitivitas tinggi.
di mana daerah ini aksesnya sangat dibatasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasukan atau penularan penyakit. Daerah ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan hanya boleh dimasuki setelah pengunjung berganti pakaian serta sepatu yang telah disterilisasi. Terakhir, daerah karantina, yaitu daerah di mana dilakukan tindakan karantina untuk menguji apakah ikan yang akan dimasukkan membawa penyakit tertentu yang berbahaya atau tidak. Sumber air. Air merupakan sumber kontaminasi penyakit. Sumber air yang paling aman adalah air tanah. Air permukaan seperti air sungai, air danau, dan lain-lain sangat rentan terhadap kontaminasi, terutama melalui pembawa penyakit atau carrier. Oleh karena itu, bila menggunakan air permukaan, perlu dilakukan penilaian risiko atau risk assessment untuk mencegah masuknya patogen ke lingkungan budaya melalui air atau carrier di dalamnya. Peralatan yang terkontaminasi merupakan salah satu sumber penularan dan penyebaran penyakit. Sebaiknya setiap unit bak atau kolam menggunakan peralatan yang terpisah, termasuk unit dan desinfeksi. Diagnosis penyakit. Kemampuan untuk mencegah masuknya penyakit ke suatu budidaya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengenali penyakit yang bersangkutan. Setidaknya ada 3 level diagnosis. Pertama, diagnosis level 1, yaitu pengamatan langsung terhadap perubahan lingkungan, perubahan tingkah laku, dan gejala klinis. Metode ini sangat berhubungan dengan kepedulian pembudidaya ikan. Cara ini bisa dilakukan secara rutin oleh pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan yang berpengalaman dapat mengenali perubahan tingkah laku, lingkungan, dan gejala klinis ikan yang sakit. Perubahan pola makan ikan bisa juga menjadi indikasi adanya penyakit. Data hasil pengamatan sangat berguna apabila pembudidaya mempunyai catatan budidaya atau record keeping yang sistematik. Bila ditemukan adanya dugaan penyakit atau suatu penyakit, diagnosis konfirmatif dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium. Kemudian level 2. Diagnosis level 2 itu berdasarkan pemeriksaan secara parasitologis, mikologis, bakteriologis, dan histopatologis. Terakhir, diagnosis level 3, yaitu diagnosis berdasarkan pemeriksaan secara imunologis, virologis, mikroskop elektron, dan biologi molekuler, misalnya PCR. Poin selanjutnya adalah karantina. Pendekatan lain adalah dengan menerapkan tindakan karantina pada ikan yang baru masuk. Ikan dikarantina dalam lokasi terpisah dan dalam waktu tertentu. Masa karantina bergantung pada jenis penyakit target, ketersediaan, fasilitas, biaya, dan strategi karantina yang diterapkan. Selama masa karantina, dapat dilakukan penambahan stres agar gejala penyakit muncul sehingga mudah deteksi. Namun hal ini juga berisiko munculnya penyakit lain yang tidak diinginkan. Dalam hal penyakit KHV pada ikan mas dan koi, karantina dilakukan minimal 2 minggu pada suhu optimum. Hal ini berpijak pada pengetahuan bahwa virus KHV berkembang optimal pada suhu tersebut dengan rentan suhu 18 sampai 28 derajat Celcius dengan masa inkubasi sekitar 1 minggu. Selanjutnya, disinfeksi. Disinfeksi dimaksudkan untuk membunuh patogen atau carrier-nya. Namun penggunaan disinfektan harus mempertimbangkan 3 aspek. Pertama, risiko aman operator dan konsumen. Bahaya untuk operator terutama kemungkinan terhirup atau tertelan saat melakukan proses disinfeksi. Bahaya untuk konsumen terutama kemungkinan adanya residu disinfektan pada ikan. Kedua, resiko terhadap biota dalam lingkungan budidaya dan ikan, misalnya terbentuknya bakteri yang resisten. Ketiga, resiko lingkungan, misalnya risiko akumulasi bahan disinfektan di air dan sedimen, efek terhadap biodiversitas lokal, dan efeknya terhadap dinamika populasi mikroorganisme. Buku catatan atau logbook membatasi dan mencatat semua pergerakan ikan sehingga bila terjadi kontaminasi dapat segera diketahui sumbernya. Jadi pergerakan ikan, terutama ikan yang masuk, perlu dicatat hari tanggal pemasukannya, asal dan sumber ikannya, prosedur karantina, dan hasil pengamatan tingkah dan gejala klinis. Jadi prosedur karantina sebaiknya dilakukan paling tidak selama 2 minggu. Bila memungkinkan, dilakukan perlakuan stres agar penyakit muncul bila ada.
Lalu, semua kematian ikan harus dicatat lengkap dengan prosedur diagnosis yang telah dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Demikian juga data produksi juga perlu dicatat secara rinci. Hal ini terutama karena sangat penting untuk membuat data dasar atau baseline data produksi. Dengan demikian akan segera diketahui bila terjadi suatu yang menyimpang dari data dasar normal. Data produksi juga termasuk data pergerakan ikan dari satu bak ke bak yang lain atau dari satu kolam ke kolam yang lain. Data ini juga dapat digunakan untuk melakukan traceback bila ada konsumen yang mempertanyakan kualitas produk. Misalnya, catatan ini juga penting untuk mengetahui data asal dan sumber ikan yang telah terjual, serta ikan di kolam. Semua perlakuan, disinfeksi, vaksinasi, pengobatan, dan lain-lain juga perlu dicatat. Oke teman-teman mahasiswa, mungkin itu saja materi yang kami bisa share pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.